Saat ini, organisasi sedang ramai diperbincangkan. Mulai mengalami masa krisis, yang mana dari tahun ke tahun peminatnya semakin berkurang. Setelah melakukan riset di berbagai media sosial, tim Harandisway mengajak mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya untuk menanggapi fenomena turunnya minat mahasiswa mengikuti organisasi di kampus. Halo, perkenalkan nama saya Suy dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ya, halo guys, nama aku Rama, aku dari Universitas Airlangga. Ciao Amici, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Bizbina Salsabila, biasa dipanggil Bi. Aku Nela Dianti dari mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Halo, nama aku Silvi Kurniawati, biasa dipanggil Silvi. Pernah ikut. Sekarang aku ikut organisasi himpunan mahasiswa dan juga aku ikut beberapa organisasi non-government organisasi. Aku sebagai pimpinan redaksi di UK Persma dari UPN Veteran Jawa Timur, terus juga sebagai staf kajian isu strategis di BEM Universitas UPN Veteran Jawa Timur juga. Aku pernah ikut organisasi, kebetulan di Hima dan itu 2 kali. Ya, aku ikut organisasi di dalam kampus, namanya Himpunan Mahasiswa 2 periode dan di BEM 1 periode. Kalau menurutku makin dikit peminatnya organisasi itu karena TikTok, terutama sosial media. Itu banyak yang bilang kalau misal kita itu ikut organisasi kampus, terutama yang internal, jualan risol. Padahal ya enggak. Padahal ya kita nggak jual risol. Mungkin yang pertama kalau aku mikir sih gara-gara kita kan udah kena pandemi waktu itu, dan pada saat pandemi itu juga aku kan ngejabat dan memang peminatnya jadi dikit banget. Kenapa? Soalnya waktu itu terbentur online juga kan, dan yang lebih parahnya lagi banyak juga kayak stigma-stigma negatif tentang organisasi yang berseliweran gitu kan, kayak bisa dilihat di TikTok atau Instagram kayak gitu sih. Mungkin karena udah banyak banget ya program atau komunitas yang lebih menjanjikan daripada organisasi. Contohnya dari program-program pemerintah itu kan ada Merdeka Belajar, itu di situ ada pertukaran mahasiswa, terus juga ada magang, bahkan ada studi independen yang bersama perusahaan-perusahaan besar. Jadi kesannya kayak organisasi ya udah cuman tempatnya nongkrong-nongkrong mahasiswa nggak jelas, terus juga kumpul-kumpul yang mungkin nggak banyak manfaatnya lah dibandingkan dengan program-program itu tadi gitu. Pastinya bukan salah organisasinya ya, tapi dari personalnya atau dari orang-orangnya sendiri. Kenapa? Mungkin dari setiap orang tuh beda karakter, beda dalam artian tuh ada orang yang bisa diatur, ada yang enggak. Jadi ada yang kurang serak sama peraturan di organisasi, jadinya keluar dan lain sebagainya kayak gitu. Kurangnya inovasi, terus mungkin SDM atau pengolahan organisasi tersebut masih kurang gitu. Jadinya banyak nih teman-teman yang lebih milih kerja atau lebih milih magang gitu daripada ikutan organisasi. Karena organisasi sendiri kadang-kadang pembahasannya itu-itu aja dan kurang berkembang. Menurutku pribadi perlu range 1 sampai 10. Menurut aku sih aku naruhnya di 7 ya. Menurut aku organisasi sendiri 6/10. Kalau aku sih sebagai sekarang ya, status sekarang mahasiswa 8 sih. 10 sih, karena kan balik lagi ke kebutuhan kita ya sebagai mahasiswa untuk mau ikut organisasi ataupun kegiatan lainnya, karena kan melihat dari urgensi ataupun juga kebutuhan dari kita. Kalau misalnya memang kita butuh untuk lebih ke pengalaman kerja atau kita butuh untuk sebagai batu loncatan atau pengalaman-pengalaman lainnya, itu pasti kita bisa tahu kebutuhan yang mana gitu, mau ikut organisasi atau mau ikut internship. Jadi menurutku juga organisasi nggak selamanya buruk, dan juga internship juga nggak bukan hal yang akhirnya bikin berbeda gitu daripada organisasi kayak gitu.
menurut aku jadinya kalau sekarang nih masih kurang nih ya, buat kalian nggak perlu ikutan organisasi sih buat ngembangin CV kalian gitu. Jadi cuma 6/10 dari aku sendiri. Suka hal-hal baru, suka bertemu orang baru, pokoknya suka yang baru-baru kayak gitu. Terus bisa ngisi CV juga sih pastinya. Walaupun kita nggak kerja ya, karena memang tuntutan dari rumah nggak boleh kerja, jadinya ya udah organisasi aja gitu. Makanya nilainya 10. Kalau untuk sekarang menjanjikan. Tetap menjanjikan selama organisasi yang kalian masukin itu benar. Menurutku ada benernya sih, kenapa organisasi sekarang tuh udah nggak menjanjikan gitu kan. Karena organisasi sekarang ini lebih banyak omong doangnya doang gitu loh, nggak ada aksinya. Jadi emang diskusi terus tapi kurang banget aksinya atau kurang banget hal-hal yang bisa bikin kita tuh punya pengalaman yang bagus, terus juga bisa berdampak baik buat sekitar gitu kan. Jadi memang organisasi sekarang itu perlulah ada inovasi, terus ngadain hal-hal yang bisa bikin anggotanya itu berkembang dan juga punya pengalaman yang bisa buat dunia kerja gitu. Menjanjikan nggak menjanjikan itu tergantung pribadi lagi. Tergantung niatmu apa masuk organisasi, visi misimu sama organisasi itu tuh sama atau enggak. Jadi ya semua nggak bisa disalahkan 100% ke organisasinya sendiri. Berkaca aja di diri sendiri, apa itu emang udah bener, maksudnya tuh dari pribadi masing-masing, dari passionmu itu udah cocok nggak, udah bener nggak di sini gitu. Kalau misal kurang cocok di organisasi A, ya udah di organisasi B kayak gitu. Kan bisa milih, pasti organisasi di kampus tuh nggak cuma satu doang kayak gitu. Nggak menjanjikan karena kebanyakan dari organisasi sekarang bukan kita jadi mencari pengalaman, tapi malah kelihatan kayak kita malah jadi kayak babunya senior-senior kita. Enggak sih, enggak setuju banget. Untuk statement yang dari luar, yang semisal ya kayak gitu mempengaruhi lah. Bisa dibilang mempengaruhi temannya, jangan ikut organisasi, nanti gini alah. Enggak, kita ikut organisasi ya gitu. Nanti kamu dapat teman banyak. Pokoknya nggak setuju sih kalau ada yang statement kayak gitu. Padahal seru ikut organisasi. Nggak menutup kemungkinan sih. Selama ikut organisasi itu sering banget dibilang kayak gitu. Sering dibilang jadi budaknya kampus atau enggak senioritas, cuman ngikutin program kerjanya senior gitu. Menurutku itu jadi resiko atau sentingan-sentingan yang nggak bisa dihilangkan juga sih. Tapi aku nggak membenarkan itu 100% karena balik lagi kalau misalnya memang kita tujuannya ikut organisasi itu untuk benefit atau pengalaman-pengalaman yang memang kita cari, ya kita nggak bakalan ngerasa jadi budak karena kan program kerjanya tetap balik lagi dari kita, untuk kita gitu, atau untuk orang lain atau untuk kampus. Jadi kalau misalnya merasa jadi budak, yang ngapain bikin program kerja yang sekiranya menyiksa. Coba explore untuk cari program kerja yang memang kita bakalan enjoy dan kita bisa berkembang di situ gitu, dan bisa dapat pengalaman yang lebih banyak dan mungkin setara dengan teman-teman yang internship atau program-program yang lainnya gitu, yang menurut mereka lebih baik pastinya. Kalau bisa pilih dua, kenapa harus satu? Kalau aku sih lebih milih intern. Karena organisasi banyak diskusi doang, di SDM-nya juga kurang membuat kita berkembang atau buat kita semakin tumbuh gitulah. Kalau intern kan kita beda lagi ya, lingkungan kita kan lingkungan kerja, kita tuh diajarin buat semakin mengerti lah gimana sih kita nanti di dunia kerja, terus juga bisa juga nambah-nambah portofolio kita dan juga CV kita, terus plusnya juga dibayar juga. Kalau di organisasi kan kadang-kadang nih kita cuma ngabisin banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga tapi nggak dibayar. Tapi kan kalau intern nih kadang-kadang kita dapetin hal-hal yang lebih daripada itu gitu. Apapun bentuk yang kita ikutin, entah itu organisasi atau internship ataupun program yang lainnya, itu tetaplah seperti kendaraan. Kita bebas buat milih kendaraan kita masing-masing karena kita punya tujuan kita sendiri-sendiri gitu. Kalau memang dari aku pribadi, aku memilih untuk ikut organisasi karena aku butuh
sebuah batu loncatan karena emang dari awal aku nggak punya pengalaman apa-apa ketika di bangku perkuliahan selain teori di dalam kelas gitu. Jadi aku memilih untuk ikut aktif di organisasi. Mungkin nanti ketika aku sudah mendapatkan tujuan aku sebagai mengikuti organisasi untuk dapat pengalaman yang lebih dan aku sudah selesai untuk menggunakan kendaraan yaitu adalah organisasi, maka aku akan pilih kendaraan lainnya yaitu mungkin intern untuk cari pengalaman yang lebih banyak. Jadi ya kalau misalnya orang beranggapan lebih baik intern ataupun daripada organisasi ya menurutku terlalu menjelekan banget sih gitu. Organisasi nggak selamanya seburuk itu kok. Gitu. Oke, jadi di 2 tahun aku organisasi ini, aku jadi PIC sebuah event tahunan di organisasi aku, dan mungkin itu jadi suatu hal yang berbeda dari tahun-tahun lalu dan juga sebuah inovasi baru buat organisasi aku. Jadi di saat 2 tahun itu aku benar-benar membawa perubahan yang lebih berkesan lah dari organisasi tersebut. Yang nggak bisa dilupain pastinya di semua proker ya, tapi yang paling berat itu di PKKMB sama di Nekom, karena Nekom itu proker akhirnya dari Hima Kota atau dari himpunanku pribadi Ilkom itu sangat ruwet karena sebelum gong atau acara hari hanya itu sebelumnya ada lomba-lomba yang kita sebagai panitia juga harus melewati itu gitu, ngurus-ngurus itu kayak gitu. Terus PKKMB itu kita yang paling nggak bisa dilupain karena kesel-kesel sama mabanya aja sih. Ya, sangat seru. Harus kalian coba, buat yang nggak ikut organisasi harus ikut organisasi sih. Gue punya waktu itu project di YouTube Prodi gue, kita bikin diskusi. Awalnya gara-gara bercanda, gue pengen coba bikin diskusi yang fresh, akhirnya gue bikin diskusi temanya Wibu. Gue mencoba menganalogikan politik di Indonesia dengan desa Konoha. Dan gue expect-nya cuma kayak oke lah kita coba taruh di 40 orang, ternyata yang nonton 17.000 orang. Oke. Buat teman-teman, terutama yang udah masuk kuliah, baru semester berapa sekarang ya? Genap semester 2, usahain teman-teman daftar ke organisasi internal kampus kalian semua. Karena gini, daripada kalian menjadi kupu-kupu, nanti ada positifnya kalau semisal kalian coba menjadi kura-kura deh. Beneran. Karena kalau kuliah pulang, bukan mahasiswa, anak TK juga gitu. Organisasi itu seru, lu bisa belajar, lu bisa ketemu orang baru. Selama organisasi yang lu pilih itu benar. Kalau misalnya organisasinya udah dikit-dikit, zaman abang dulu deh, it's a big no. Cari yang benar, cari yang bisa bikin lu berkembang. Kalau lu merasa nggak berkembang, keluar. Apa ya? Ya harus dicoba karena pengalamannya itu nggak ada di waktu kalian di kelas doang. Ngerti nggak? Kan kalian kuliah di kelas, nulis, dengerin dosen, tugas, ya udah di luar kayak gitu. Nggak yang gimana-gimana, kalian nggak disuruh buat rundown, enggak kan pastinya. Nah itu salah satu kalau kalian ikut organisasi, kalian bisa tahu tuh apa itu rundown kayak gitu dan jajaran-jajaran lainnya. Kurang lebih seperti itu.